kan? Ya enggak? Betul? Iya, Bu. Ya, jadi kalian udah siap untuk nanti saya tulis juga di WhatsApp supaya mereka yang sudah yang sudah lulus praktikum jadi harap bisa waktunya ya. Sengaja saya kasih waktu di tanggal 19 gitu. Nah, tapi kuliahnya sendiri tentu akan berakhir. Artinya sesi saya akan berakhir apakah Jumat ini atau pas Rabu depan, kita akan lihat dari materi yang saya berikan. Ya, baik, kita akan lanjutkan. Jadi selama ini dalam keseimbangan kimia kita sudah bahas mengenai sistem yang serba sama, ya, artinya serba sama homogen. Jadi baik semua bereaksi maupun semua hasil itu berada di dalam fasa gas. Nah, dalam hal ini kita akan coba lihat bahwa kadang-kadang ada juga ya, walaupun memang tidak terlalu banyak, tetapi ada kesetimbangan yang melibatkan dua fasa, ya. Apakah itu padatan ataupun gas. Nah, seperti kita ketahui, persamanya Anda sudah kenal kan ya, delta G sama dengan delta G0 tambah epsilon, hasil kali dari semua hasil reaksi dibagi dengan keaktifan dari bereaksinya. Ya, masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksi yang strukturnya. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa untuk fasa padat, maka keadaan standarnya itu adalah padatan murni, ya, pada tekanan 1 atmosfer dan temperatur percobaannya. Jadi kalau padatnya standar ya 25 derajat Celcius, tetapi kalau pada temperatur percobaan, jadi temperatur berapapun juga, ya, itu keadaan standarnya itu adalah keaktifan dari padatan itu tidak bergantung dari berapa besarnya tekanan. Ya, jadi karena itu nilai keaktifannya itu sama dengan 1. Sehingga dalam hal ini kita bisa lihat maka yang ketinggalan yang ada hanyalah yang dalam fasa gasnya. Ya, sehingga delta G-nya untuk sistem yang serba neta hanya kita libatkan di dalam ungkapan dari termodinamikanya fasa gas saja, ya. Nah, kita tahu bahwa syarat keseimbangan delta G itu sama dengan 0. Ya, dan dari sinilah kita kenal penurunan persamaan untuk tetapan keseimbangan berdasarkan aspek termodinamikanya. Ya. Sehingga delta G0 sama dengan minus epsilon keaktifan dari CO2-nya. Ya, dalam hal ini untuk reaksi ini. Nah, tentunya penentuan keaktifannya ini secara eksperimen sulit kita lakukan, sehingga dengan demikian kita sudah ingat ya bahwa dalam fasa gas kita bisa mempunyai nilai K dalam Kp, Kc, ataupun Kx. Jadi dalam hal ini berarti keaktifan dari CO2 dapat dinyatakan sebagai tekanan. Kenapa disebutkan di sini tekanan gasnya yang rendah? Supaya koefisien keaktifannya kita bisa angkat sama dengan 1, ya. Dalam akhir dari bab termodinamika kita bisa melihat A sama dengan F kali C atau fugasitas, ya. Jadi untuk gasnya A kita bisa menyatakan fugasitas itu sebagai tekanan. Tapi intinya berarti dalam hal ini saya punya K-nya itu bisa dinyatakan sebagai Kp. Ya, jadi dalam hal ini boleh kita sebutkan sebagai Kp. Dan masih ingat ya kalau yang hubungan antara Kp, Kc, dan Kx itu hanya berlaku untuk fasa gas saja. Nah, jadi materi dari bab ini hanya mengcover, ruang lingkupnya ya, hanya melibatkan pada sistem yang serba sama dan sistem serba neta. Artinya apa? Untuk yang cairan dalam arti larutan, kalian sudah banyak belajar ya di kimia analitik, mengenai titrasi dan sebagainya. Larutan elektrolit, non elektrolit itu nanti akan dibahas di
bagian kedua ya, nanti Pak Gren yang akan menyampaikan, tapi bukan dalam pengertian yang di sini ya. Jadi nanti kita lihat kaitannya bagaimana menentukan koefisien keaktifan dengan elektrokimia. Ya, tetapi mengenai kesetimbangan untuk larutan asam, basa, dan sebagainya itu tidak lagi kita bahas di sini. Kalian sudah tentunya banyak belajar, banyak mendapatkan informasi itu di kimia analitik. Ya, jadi untuk larutan elektrolit atau elektrolit kalau dalam aspek kimia fisik larutan elektrolit non elektrolit hanya akan dibahas nanti dalam sifat-sifat kualitatif ya, bagaimana penurunannya dan bagaimana peran dari makna kimia fisiknya di dalam penurunan persamaan perubahan atau penurunan titik beku, kenaikan titik didik, ya, penurunan tekanan uap dan tekanan osmosis. Nah, kita kaitannya dengan hal yang itu. Ya, jadi dengan demikian materi kalian dalam keseimbangan tidak terlalu banyak di sini. Ya, jadi coba sekarang kita langsung lihat karena mudah ya, aspeknya tuh hanya pokoknya kalau sistem serba mereka hanya Anda perhatikan yang sah-sah saja. Oke, coba sama-sama kita lihat di sini. Kalau untuk suatu reaksi, ya hitung Kp dari reaksi S tambah 2CO menjadi SO2 tambah 2C. Nah, kita lihat di sini kelihatan langsung ya, ada dua fasa di sana. Kemudian satu lagi yang Anda harus cek adalah itu sudah setara belum reaksinya? Ya, jadi itu yang selalu harus kita perhatikan. Sudah setara ya. Oke. Nah, dengan demikian kita lihat sekarang CO dengan tekanan 3 atmosfer dimasukkan dalam labu. Ya, jadi kalau saya tulis lagi, nah berarti awal ya pakai masker CE, awalnya berarti saya punya gas CO dengan tekanan 3 atmosfer. Nah, tentu dalam keseimbangan berarti ada sekian, karena saya nggak tahu, udah saya kasih aja X atmosfer. Ya, jadi terserah Anda mau pakai cara derajat disosiasinya Anda nyatakan dengan apa, kemudian ini menjadi 3 apa, itu silahkan, boleh-boleh aja. Ya, jadi kita bisa lihat di sini tekanan totalnya tahu berapa, yang diminta adalah menghitung Kp. Ya, jadi kalau X berarti di sini juga sama dengan X atau kita lihat koefisien reaksinya ini 1, ini 2, berarti kalau ada X mol CO yang berdisosiasi maka akan tertutup salah atmosfer ya, karena yang kita nyatakannya di sini sebagai tekanan bukan sebagai ya. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau gitu yang berada di dalam kesetimbangan kan kita lihat ini yang tersisa. Kenapa? Karena dia sudah berdisosiasi, jadi sisanya adalah 3 -. Ya. Nah, mestinya kan ini karena awalnya tidak ada 0, kemudian ini ditambah boleh ya, atau ini dan ini saja silahkan. Apalagi yang kita ketahui di sini? Data apa yang Anda tahu? Coba. Yuk. Tekanan total, Bu. Jadi tekanan total itu dari siapa berarti? Dari tekanan parsialnya si CO sama SO2. Ya, jadi sekali lagi kalau disebutkan seperti ini, ingat ini pada kesetimbangan. Ya, jadi kita setahun pada keseimbangan berarti siapa yang berada dalam keadaan seimbang? Ini dan ini ya. Sekali lagi kalau mau Anda tuliskan gini juga silakan. Karena dia yang terbentuk berarti ini tambah, ini kurang ya.
Jadi yang berada dalam keseimbangan adalah 3 min X atmosfer CO dan 0,5 atmosfer SO2. Yang jelas di sini Anda bisa mendapatkan salah. Ini kurang apa? Kurang X-nya kan ya? Betul? Ya enggak? Betul, Ibu. Dapat diem aja. Ya, jadi ini X atmosfer yang terdisosiasi di sini berarti setengah X ya, 0,5 X. Jadi dengan sendirinya 3 min X plus 0,5 X itu berarti 2,2. Tinggal Anda hitung berapa X-nya. Ini ke sini 0,5 X. Ini ke sini berarti 0,75, Ibu. ya 0,375 dibagi 0,5 berarti 0,75. Jadi saya tahu X-nya berapa. Sehingga di sini saya bisa tahu P dari CO ya, saya tadi mau nulis SO2 ya, jadi P dari, coba Anda hitung satu-satu. Saya tadi mau menghapus kok. Ya, jadi Anda sudah bisa menghitung kalau X-nya sudah ketahuan kan berarti saya bisa lihat dari PCO itu 3 min X. Ya, 3 min X berarti berapa? 3 minus 0,75 jadi 2,25 kan. Kemudian P dari SO2 setengah kali 0,75 ya. Sama dengan 0,375. Sehingga dengan demikian P atau KP yang ditanya sama dengan apa? PSO2. Pangkat 1, pangkat 2. Satu, Ibu. Pangkat 1 di sini PCO pangkat 2. Ya, Anda masukkan ke sini. Ya. Oke. Saya rasa itu Anda sudah bisa dapatkan. Nah, sekarang kita coba lihat ini. Ini kemarin sudah belum? Sudah ya? Ini belum ya kayaknya. Oke, kita coba lihat sekarang bagian yang ini. Nah, kesetimbangan reaksi CO2 gas tambah karbon padat menjadi 2 CO gas pada 1000 derajat Celcius dan tekanan total 30 atmosfer yang menyebabkan persen mol CO2 sebesar 17%. Nah, sekarang ditanya, kalau tekanan total diperkecil jadi 20 atmosfer, berapa persen mol CO2? Yang kedua, kalau sekarang persen mol CO2-nya 25%, berapa tekanan total? Ya, nah kita lihat di sini, kalau gitu kalau ada sebutan persen mol CO2 sebesar 17%, artinya Anda bisa tahu apa di sini? Persen mol, berarti saya boleh tahu fraksi molnya dong ya. Fraksi mol dari CO2 berapa? Persen mol 17%. 0,17. Nah, sekarang lihat dari sini, setara tidak ya, B-nya 2, O2-nya 2. Nah, ingat sekali lagi, tekanan total 30 atm itu punya siapa saja? CO2 dan CO. Sekali lagi, ini ada fasa padatnya. Kalau begitu, saya berarti cuma punya 2 jenis gas kan ya. Nah, kalau gitu, saya bisa tahu apa? Jelas? Hmm, Apa? Fraksi molnya CO Ya, berapa? 0, Iya, 0,83. Itu 83. dia. Kita lihat kalau cuma ada 2, mudah. 1 tahu, tapi kedua tahu. Nah, kalau saya tahu fraksi mol, saya tahu apa? Karena saya tahu tekanan total. Tekanan parsial bisakah? Iya, bisa ya. Ya, silakan. Jadi
Berarti kan 0,17 kali total kan? Ya, jadi Anda bisa hitung satu-satu. Nah, kalau begitu, Anda bisa hitung apa? KP. KP-nya. Ya, jadi kita lihat. Nah, nanti kalau dalam isi Anda nggak boleh ya tiba-tiba keluar angka ya. Saya tidak pernah mau hanya melihat hasil akhir langsung hitung berapa. Nah, saya sangat tekankan adalah prosesnya. Mungkin caranya tidak harus begini, silakan, tapi yang jelas, tulisannya juga yang jelas. Ya, jadi saya hargai proses untuk mendapatkan jawaban, bukan jawaban akhir. Ya, jadi kalau sampai ada cuma jawaban akhir pasti saya salahkan. Saya tidak tahu datangnya dari mana itu. Ya, jadi harap kalian melihat bahwa kalau ujian EC, karena ujiannya pasti bukan pilihan berganda ya. Nah, berarti KP Anda tahu ya. Kita bisa lihat. Berarti KP, kita perhatikan di sini PCO kuadrat dibagi dengan P dari CO2. Silahkan hitung jadi berapa. Masukkan ke situ. Coba berapa harganya. CO-nya 24,9 ya. Jadi 5,1 jadi berapa? Hmm? 121,57 Bu. Ya, jadi tapi sekian. Nah, kalau pertanyaan pertama, berapa persen mol CO2 bila tekanan total diperkecil jadi 20 atmosfer? Apakah itu berarti tekanan total 20 atmosfer, ini 2/3-nya, jadi langsung ya 2/3-nya ini? Pasti bukan begitu ya. Nah, hanya satu hal yang kita bisa lihat, kalau tidak diberitahu apa-apa, temperaturnya berarti tetap sama. Kalau temperatur tetap sama, apa yang sama? KP. Kalau KX-nya berubah ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya udah, kita sekali lagi, berarti saya punya ada ini kan ya. Jadi saya bisa lihat di sana, mau ya udah saya misalkan saja sekarang kalau XPO2-nya saya kasihkan, supaya kasih nama apa? A aja deh ya, karena ini udah dipakai maksimal, jadi bukan pakai XY tapi A, maka otomatis PCO2-nya, karena tekanan totalnya udah tahu 20, jadi PCO2-nya sama dengan ini kali P total, berarti ini sama dengan 20A. Ya, dengan cara yang sama, XPO-nya jadi berapa? 1 min A. Tuliskan. Jadi, PCO berarti 21 min A. Ya, jadi KP tetap sama. Berarti saya bisa masukkan ke sini. Anda dapatkan persamaan apa? Ya, jadi dalam hal yang nomor A itu berarti KP akan sama dengan 20 kali 1 min A kuadrat dibagi PCO2-nya 20A. Anda bisa dapat nilai A-nya? Bisa. Bisa kan? Ya, cari ya. Jadi berarti dapat persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat, kemarin juga ada yang tanya, kalau angkanya 2 gimana caranya? Coba deh. Coba sekarang Anda hitung. Hanya dapat berapa? Saya tahu, karena sebenarnya gimana kan dapatnya 2 angka. Nanti coba diselesaikan kalian. Tapi-nya dapat ini, A-nya dapat berapa? Coba. Selesaikan satu-satu. Ini boleh nggak sih saya giniin satu, jadi tinggal 20 ya. Supaya mudah ya. Dapatnya apa?
berarti 20 kali 1 min A kuadrat dibagi A ya. Itu ya, benar nggak? Ini saya coret ini 20 kuadratnya jadi tinggal 1 min A. Jadi ini sama dengan berapa? Jadi 1 plus A kuadrat min 2A kan? 20 min 4A ya. Tambah 20A kuadrat. 40A bukan Ibu? Iya 40A. Tulisannya salah. 40A ya. Ya betul gitu. Silakan yuk. Benar ya ini. Kan 1 min 2A plus A kuadrat dikali 20. Min 2 kali 20 min 40 kan. Benar. Coba, Anda dapat berapa jadinya? KP-nya 121,57 berapa? A12-nya. Kan min B plus minus akar ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC kan per 2A. Untuk persamaan kuadrat. Ya, selesaikan. Min B jadi 40 kan. Bukan, ini masih di itu dulu ya. Selesaikan ini sama dengan 121,57A kan. Dapat berapa? Koma 1257 A-nya. A-nya. Ah. 0, A1 ya? Oh iya, A1. A1 0,1257. Ah. Yang A2? 7,953. 7,953 ya. Terima kasih ya udah hitungkan. Nah, sekarang Anda bisa lihat sama-sama positif kok. Terus gimana? Kenapa yang A pertama mungkinkah? Mungkin. Mungkin karena kita lihat ya, kan A itu masuknya di sini. Nah, ini A. Oh, dua-duanya positif berarti A mungkin. Yang ini XTO kan 1 minus A. Jadi 1 minus 0,1257 berarti nilainya 0,8743 ya. Gitu. Kalau yang kedua, 1 dikurangi 7,353. Secara matematik mungkin nggak? Mungkin. Tapi secara kimia, berarti fraksi mol dari CO pada kesetimbangan itu minus gitu. Minus 6, nggak mungkin kan ya, jadi itu sebabnya. Jadi secara matematik memang demikian, tetapi Anda tidak mungkin memilih yang A ini karena pertama nilainya minus, fraksi mol tidak mungkin ada yang minus, jadi tidak pernah secara matematik ada dia pinjam dari siapa karena dia kekurangan 6, sekian ya. Dan yang kedua, fraksi mol pasti di bawah, nilainya di bawah angka 1. Itu maksudnya. Ya, jadi dengan demikian berapa persen molnya sekarang? Kalau begitu, persen mol dari CO2 sama dengan A kan? Tapi persen mol CO2, karena namanya persen mol, itu kan fraksi molnya dikalikan 100 ya. Ya, ingat, persen mol itu jadi berapa jumlah mol dari CO2 ya. Jadi artinya dia mendapatkan sekian. Ya, ingat ini supaya kalian bisa lihat mengapa itu tidak mungkin ya. Jadi secara matematik memang itu mungkin. Karena kalau dimasukkan dalam persamaan tadi pasti memenuhi. Tetapi secara kimia kita harus paham yang dimaksud dengan A itu apa. Ya. Nah, yang ketiga tentu mirip ya. Yang ketiga
Ya, yang ketiga berarti kita lihat di sini. Sekarang yang dikasih tahu ininya justru ya. Jadi untuk yang B ini persen mol CO2-nya sebesar 25%, ya, untuk yang B otomatis kan X dari CO2-nya 0,25, otomatis X dari CO adalah 0,75. Saya kata sendiri ya, mirip dengan yang tadi di sini kan, saya tahu P CO2-nya berarti 0,25 kali, nah justru di sini tekanan totalnya enggak, jadi kali P totalnya. Ya, masukkan seperti cara yang pertama ini, 0,25 berarti 0,75, kemudian masukkan ke KP lagi. Ya, karena KP-nya pasti sama, sepanjang temperaturnya itu sama. Ya, jadi yang B iterasi untuk yang di sini. Ya, nah, perkiraan kalian, ya perkiraan kalian. Nih coba lihat. Tapi nanti ada sih soal yang seperti itu ya. Jadi tekanan total diperkecil dia kemana? Ke mall yang lebih kecil. Tekanan total diperkecil. Yang besar Ibu. Sorry. Kebayang ya? Iya, kebayang Ibu. Ya. Jadi kita lihat bahwa dugaan kita kan kalau tekanan diperbesar dia menuju ke yang kecil. Kalau tekanan diperkecil dia menuju ke yang besar. Ya, jadi itu sebabnya maka jawaban yang ini, yang A ini kan dia dari 30 atmosfer menuju ke 20 atmosfer diperkecil ya. Yang di sininya jawabannya makanya kita bisa melihat dia akan berada ke arah yang kanan karena fraksi mol dari si CO2-nya menjadi lebih kecil, jadi lebih banyak tekanan. Ya, kalau begitu, sekarang kalau yang ininya jadi 25%, jadi Anda bisa lihat berarti kan tekanan totalnya Anda bisa prediksi, ya harus tekanan totalnya harus apa? Lebih dibandingkan 30 lah misalkan. Ya, sekarang persen mol CO2-nya 25%. Dibandingkan 0,17 sama 0,25 besar yang mana? Besar yang ini kan? Artinya apa? Dia bergeser kemana? Dia bergesernya kemana? Dibandingkan yang keadaan awal. Ke ini Ibu. Ke kanan. Betul, ke kanan. Untuk soal yang B ya. Saya sekarang soal yang B. Tadi saya tanyanya untuk yang A. Yang B. Kanan ke kiri. Yuk yang lain. Ya, saya ingin tahu nih pada hasilnya ngerti nggak? Semoga mengerti ya. Karena semuanya silent. Ayo lihat aja dari sini. Dia kalau tahunya bergeser ke kanan ke kiri dari mana sih? Ya dari apanya? Molnya. Ya betul jelas dari fraksi molnya kan. Yang pertama 0,17 CO2-nya. Yang kedua 0,25. Artinya bagaimana? Bergerak ke kiri. Iya, yang penting Anda lihat CO2 itu siapa? CO2 itu pereaksi atau hasil reaksi? Ya,
dia bergeraknya ke kiri. Jadi dengan perlakuan ini persen mol CO2 berarti dia ke kiri. Jadinya kan ini yang lebih banyak. Nah, kalau dia lebih banyak artinya dia bergeser ke jumlah. Jadi saya balik ya, jangan setiap kali biasanya pertanyaannya kan apa pengaruhnya kalau tekanan diperbesar, satu lagi kalau volume diperkecil gitu. Terus begitu saya bilang gimana prediksinya dari data ini, Anda harus bisa jawab juga karena pola berpikirnya sama, cuman dibalik. Jadi ini sekarang dia ke arah jumlah mol yang lebih kecil. Kalau ke arah jumlah mol yang lebih kecil, berarti apa yang terjadi gitu. Ya, berarti tekanannya Naik. kan diperbesar. Kalau diperbesar kan pergesernya ke arah jumlah mol yang lebih kecil. Jadi ini prediksi kalian ini harus lebih besar dari 30. Oke, gitu ya. Sekarang kita lihat ini. Berapa nilai KP-nya? Caranya bagaimana? KP-nya 0,9. Hmm? KP-nya 0,9. Setuju semua? 0,2025. Dari mana? Sekarang gini datanya dari mana datang? Coba. Pakai ice, ambil ice lagi. Oke, oke, ya, ya, hijau ya. Jadi 2. Nah, sebetulnya apa yang Anda bisa cari di sini? Perlu pakai hijau tuh yang ini nanti ya. Yang atas coba. Belum nggak terlalu butuh sih, Pak. Kan 0,9 ATM dari SO2 sama SO3. Tinggal 3 di satunya 0,45, satunya lagi 0,45. Iya, betul itu harusnya ya. Ini satu itu. Jelas nggak kenapa? Karena waktu dibilang pada dengan 29 Kelvin tekanan gas total sekian. Jadi sebetulnya kita lihat ini kan dia padatan menjadi ini ya. Padatan plus gas. Jadi ini adalah hasil dari disosiasi. Jadi artinya sudah dalam tekanan gas totalnya sudah sistem sudah berada dalam keadaan setimbang. Punya siapa itu? Tekanan total itu kontribusi siapa? SO2 sama SO3. Nah, terus masing-masing bisa tahu tidak? Anggap X aja Ibu, tapi nanti 2X sama dengan 0,9, jadi X-nya 0,45. Iya, boleh. Boleh, tapi intinya sebetulnya prinsip itu disebabkan karena pada kesetimbangan, ya, pada kesetimbangan P dari SO2 itu sama dengan P dari SO3. Ya, ini asumsinya berarti tidak ada apa namanya awalnya. Tuh, coba kalau lihat yang kedua kan ada yang dimasukkan di awal. Kalau ini nggak ada. Jadi karena itu PSO2 dan PSO3 itu sama-sama berasal dari hasil kesetimbangan dan ini koefisien reaksinya sama sehingga dia akan sama dengan setengah dari P total. Karena P total ini kan kontribusinya cuma dari sini, yang lainnya ini S. Tidak berkontribusi apa-apa. Jadi otomatis masing-masing punya tekanan sekian dan dengan demikian kan
KP tinggal Anda tuliskan P dari SO2 dikali P dari SO3. Sama jadi ini kuadrat. Oke, berapa tadi jawabnya jadinya? 0,45. 0,2025. Oke, itu ya. Jadi ingat, ini adalah hasil dari disosiasi. Nah, yang berikutnya, hitung tekanan total pada keseimbangan yang terjadi. Nah, ternyata lihat, oh temperaturnya sama. Oke, kalau temperaturnya sama berarti ini tetap. Ya, selalu ingat KP, KC hanya bergantung pada temperatur. Kalau KX itu bergantung pada temperatur dan tekanan total. Oke. Nah, sekarang ternyata ide ice ya. Oke, ice-nya. Nah, ternyata di awal ternyata ini ada 0,6 atmosfer. Nah, besi solidnya berlebih, artinya kan kita tahu kalau dia dikasih lebih, maka reaksi bergerak ke kanan. Saya nggak tahu jadi berapa yang ke sana, jadi saya anggap bereaksi jadinya itu X, ya. Disosiasinya X, ini menjadi X. Ya, jadi ininya juga X, X FeS4-nya, ini sejajarnya sama yang ini. Ya. Kalau begitu, pada keseimbangan ada apa? Ya, sekali lagi ini tidak ikut semuanya dalam proses keseimbangannya. Ini min atau plus? Plus, Ibu. Ya. Plus. Kenapa plus? Kenapa mau berpikir min? Ini kan kalau ada sekian mol, Anda jangan pusing mau ini sekian mol. Misalkan aja saya tulis ternyata di awal dibilang ada sekian mol. Ya, Anda nggak usah pusing. Kenapa? Yang coba lihat, yang terlibat dalam penentuan KP itu hanya yang fasa gas. Jadi mau ini saya tulis berapa mol juga suka-suka. Cuman yang penting kan kalau ada X mol FeSO4 yang terurai, dia berubah menjadi X mol SO2, sorry. Ini berarti 2X saya, karena intinya quotientnya 2. Ya. Apapun yang saya tulis ini, yang menentukan ini. Jadi, pada keseimbangan SO2 kan merupakan hasil. Ya. Nanti saya kasih contoh, apa selalu harus plus? Kita akan lihat nanti ya. Tergantung reaksinya ke kanan atau ke kiri kan. Kalau ini ke kanan, ya, walaupun dia ada keseimbangan di sini kan KP, ingat sekali lagi ya, KP itu terkait dengan reaksi kimia yang kita tuliskan. Kalau mau kebalikan, ya KP-nya berapa kalinya? Coba kalian ngetes ya. Kalau reaksinya saya tulis kebalikannya, jadi apa? 1 per. Hmm? 1 per. 1 per kan, kebalikannya 1 per KP kan. Jadi, nah saya tetap mau pakai yang KP ini. Jadi, artinya asumsinya kita kan ke kanan. Jadi pada keseimbangan ini 0,6 plus X ini X. KP-nya masih bisa dipakai? Masih, karena temperatur sama. Jadi Anda tinggal lihat. Balik lagi, KP sama dengan 0,6 plus X dikalikan dengan X. Nilainya berapa? Sama dengan 0,2025. Ya, jadi X-nya Anda dapat hitung. Ini kan 0,6 X ditambah X kuadrat. Nah, itu pakai itu tadi ya, yang jawaban teman Anda yang untuk yang B betul gitu. Jadi saya punya X kuadrat ya ditambah 0,6 X minus ya, berarti ya minus 0,2025 sama dengan 0. Seperti tadi lagi, saya punya X1, X2. Ya, sudah selesaikan sendiri bersama kuadrat. Sekarang ini. Ibu mau nanya, Ibu. Untuk soal sebelumnya ini, Ya. dia tuh berarti tekanan totalnya berubah juga ya, Ibu?
tekanan totalnya, iya toh, bisa aja, nggak masalah. Oke, Bu. Yang penting KP-nya. Kan kalau dia bergeser, ya kalau ini jelas-jelas lain. Kenapa? Karena dia yang khusus di yang B ini dia ditambah dari luar nih. Jadi 0,6 itu bukan dari keseimbangan. Kan disebutkan berapa tekanan total pada keseimbangan yang terjadi bila besi sulfat berlebih dimasukkan logam labu, tapi labu itu selain dikasih ini berlebih, tapi dikasih juga SO2 di awal. Itu tergantung laboran atau tergantung peneliti, tergantung mahasiswa yang melakukan percobaan ini. Jadi dia sengaja di awal udah dikasih. Jadi 0,6 ini bukan dari, ya, ini tuh bukan dari hasil keseimbangan seperti yang semula. Jadi itu sebabnya saya kasih variasi banyak soal, itu tergantung kasus gitu. Ya, jadi sekali lagi saya tidak ingin kalian cuma menghafal jawaban soal ya. Itu salah satu kelemahannya kalau dikasih soal seperti ini, nanti begitu diganti sedikit, mabok. Karena harusnya ini saya jelaskan satu-satu tuh supaya ngerti, oh iya, bedanya ini sama ini, ya jelas sangat beda yang ini. Kenapa? Karena memang sengaja sudah ditambah yang ini. Yang tidak boleh berubah adalah KP. Kenapa? Kenapa dia nggak boleh berubah? Kita lihat KP bisa berubah, tapi syaratnya kondisi temperaturnya beda. Ini kan kita lihat, oh iya temperaturnya sama. Jadi ya dapat kita gunakan di selama reaksi dijalankan pada temperatur yang sama, KP tidak akan berubah, tetapi ini boleh goyang, tergantung. Kalau saya mau masukkan ini juga boleh, ya tentu ini akan berbeda. Jawabannya kalau saya bilang di awal saya tambahkan ini dan SO3 sebesar 0,2 atmosfer, berarti keseimbangannya ini menjadi 0,2 plus X. Kan pasti X-nya beda lagi. Kalau X-nya beda, tekanan totalnya berbeda nggak? Iya. Yang ini tadi X-nya Anda udah ketemu, ini Anda dapatkan P-nya 0,6 plus X, dia tambah X kan ini. Jadi kalau yang di sini 0,6 tambah 2X. Kalau tadi ada 0,2 plus X, pasti X-nya juga berbeda. Gitu ya. Jelas? Jelas, Ibu. Ya, jadi artinya dengan penambahan ini pastinya secara teoritis, pastinya kalau kita tambahin ada sesuatu dari sini ditambah, keseimbangannya bergeser kemana? Meniadakan tekanannya. Iya, jadi ayo, yang lain juga boleh jawab ya. Jadi pergeseran kemana? Ke kiri. Yakin? Yakin, Ibu. Yakin ya. Bisa ya? Iya, Ibu, semoga. Oke. Oh iya, jangan semoga. Yakin nggak? Mengerti kalau saya bilang yakin tuh artinya Anda paham. Ya? Ayo, coba Anda lihat ini, X-nya. I kuadrat min 4AC. Coba dapatnya berapa? Seperti itu dapat berapa? Nol 0,24. 0,24. Yang satu lagi? Minus 0,84. Min 0,84. Nah, oke, sorry. 0,124 ya? 0,24 aja. 0,24. Satu lagi? Minus 0,84. 0,84. Iya, Bu. Ya. Nah, sekarang Anda lihat. Mana yang enggak mungkin? Yang minus, Ibu. Ya, kenapa enggak mungkin? Hasilnya minus. Tekanannya. Ya tahu, tapi makanya kalau gitu kan kita lihat PSO3 adalah sama dengan X, berarti kan X nggak mungkin minus 0,84 gitu ya. Bukan hasilnya minus, tapi Anda harus
state harus nyatakan karena tekanan SO3 tidak mungkin nilainya minus. Ya, jadi kenapa yang saya pilih ini? Kalau tadi kan kenapa tidak mungkinnya? Karena dia lebih besar. Contoh tadi. Nah, ini tidak mungkinnya karena sama ya, A-nya lebih besar kan di sini. Selain itu fraksi kok jadi lebih besar dari 1, tapi ini juga sekali lagi minus. Ya, jadi itu yang Anda harus pikirkan yang mana yang kemudian berlaku jawabannya. Oke. Ya, paham? Sekarang balik lagi. Ini belum selesai. Ini udah dicatat. Sudah nih, sorry. Hah? Ya, nah, Anda lihat ada soal seperti ini. Beritahu satu deretan data, 4 data bahwa pada variasi temperatur tertentu tekanan berbeda, ya. Pada trayek temperatur atau suhu tersebut delta HR0 dianggap tidak berubah. Yang pertama, hitung delta HR0, artinya delta H reaksi ya, R itu singkatan dari reaksi. Untuk reaksi yang tadi disebutkan. Nah, apa yang Anda bisa lihat di sini? KP-nya berubah. Apanya? KP-nya berubah. KP-nya berubah karena temperatur berbeda. Oke. Apalagi? Gasnya cuma dari H2O Ibu. Tekanannya. Jadi ya tekanannya berasal hanya dari sini. Sekali lagi sistem serbannya saja. Apa yang Anda bisa lihat dari reaksi ini? KP-nya itu tekanan. KP-nya itu tekanan H2O. Ya, betul. KP adalah tekanan dari si H2O. Artinya apa? Ini tidak lain sama dengan KP-nya. Nah, artinya apa? Saya punya nilai KP pada berbagai temperatur. Nah, gimana cara cariin? Pakai lambang KP2 per KP1 Nah, negatif. Ya, ini isoterum Vanetov ya. KP2 dibagi KP1 sama dengan minus delta HR0 per R kali T2 min T1. Nah, itu sebabnya di sini ada statement delta HR0 dianggap tidak berubah terhadap suhu. Ya, kenapa boleh? Kalau kita lihat dari penurunannya, mestinya itu kan integral dari delta HR0 per R. Kalau dia tidak bergantung pada temperatur, maka dia boleh keluar dari tanda integral. Nah, Anda mau ngitung satu-satu, KP2, KP1 berapa, ini 2, 1 berapa, atau apa? Apa yang Anda bisa lihat? Pilih 2 aja, Ibu. Kayak regresi, Bu. Iya, kayak di SMA ya, suka apa namanya? Suka udah pastilah ini linear, ambil aja ini sama ini gitu ya. Banyak kan gitu ya. Tapi yang akurat adalah saya plot regresinya. Ya, artinya saya buat persamaan regresinya. Kenapa? Masih ingat ln KP terhadap seperti. Jadi yang dipakai sebagai sumbu X adalah bukan T-nya tapi sepertinya. Sesuai dengan persamaan ini. Yang ditaruh sebagai koordinatnya adalah ln dari CKP. Kemudian Anda bisa dapatkan minus dari entah begini, entah begini, tergantung hasilnya. Ya, kayaknya ini kan makin temperaturnya lebih tinggi, sepernya akan lebih kecil, KP-nya lebih besar. Jadi seperti ini. Ya, ingat sekali lagi delta HR-nya berarti ini kemiringannya adalah minus dari delta HR0 per R. Satuan dari R yang dipakai berapa?
Tergantung dari delta HR0-nya. Kalau saya ingin nyatakan dalam joule, maka R-nya yang dipakai adalah 8,314 ya. Jangan salah. Jelas? Ya, jadi bukan kalau di SMA ya udah pastilah dikasihnya yang linear. Tapi sebetulnya kenapa harus yang ini? Karena ini kan tergantung nilai R kuadratnya ya. Karena ini adalah data eksperimen. Jadi yang paling akurat adalah hasil dari persamaan regresi ini. Di sana kita bisa lihat apakah data ini benar lurus atau kadang-kadang bisa begini. Ya, zaman saya dulu belum ada komputer ya kita kira-kira ininya apa yang kira-kira jaraknya sama, tapi sekarang Anda sudah punya persamaan numerik untuk itu ya dengan jelas kita bisa tinggal lihat layar kuadratnya apa ya. Makin mendekati 1 itu berarti datanya makin baik ya karena linearitasnya makin baik. Oke? Ya. Dah. Sekarang yang ke B, hitung delta G0 reaksi untuk reaksi tersebut pada 60 derajat Celcius. Kenapa saya perlu mencantumkan temperaturnya? Kenapa? Hmm? Karena bergantung sama temperatur Ibu. Iya, betul. Nah, apa hubungannya yang ditanya delta G R0? Dari mana Anda dapatkan nilai itu? Delta G sama dengan delta H minus TS. Coba ya. Lupa saya Ibu. A sama dengan delta H0 minus T delta I. Terus? Ini tahu? Ini tahu nggak? Enggak Ibu. Jadi persamaan ini tidak bisa kita gunakan langsung karena untuk satu persamaan ada 2 besaran yang tidak kita ketahui. Pasti nggak bisa. Ya, satu persamaan bisa menyelesaikan satu bilangan yang tidak kita ketahui. Kalau ada 2, berarti harus ada 2 persamaan. Oke, nah kalau gitu bisa dilihat dari apanya? Yang RT lengkap Kak Ibu. Apa? Yang pakai minus RT lengkap. Ya, memang iya ya, nggak ragu-ragu. Minus RT ln K, dalam hal ini ln KP, ya kan? Kan mestinya delta G sama dengan delta G0 tambah RT ln KP. Pada keseimbangan delta G-nya sama dengan 0, makanya delta GR0 yang dalam keadaan standar sama dengan minus RT ln KP. Dari mana ininya? Ln KP-nya dapat dari siapa? Itu yang pilih yang itu. Ya, datanya harus ambil yang ini. Itu sebabnya, nah jangan lupa ya, T-nya bukan, jangan sampai salah, ini juga kadang-kadang nggak hati-hati sepertinya 1/60, bukan, tapi 1/333. Jadi data pada 333 Kelvin. Oke, udah dapat ya. Dapatnya sekian, KP-nya, R-nya pakai apa? Nilainya. Jadi T-nya pakai 333, R-nya pakai, kalau saya tadi maunya dalam joule, misalkan dikasih tahu dalam satuan kilojoule per mol. Jadi R-nya pakai 8,314. Ya, supaya delta G0-nya dapat dalam satuan joule. Nah, kalau dari situ bolehkah kita gunakan ini untuk yang C? Bisa Ibu. Bisa. Kenapa boleh persamaan ini dipakai? Karena delta G0-nya udah tahu. Ya, itu satu. Kemudian ini kan pada temperatur yang sama, ya.
Ingat, ini pada temperatur yang sama, jadi T-nya juga pada 333. Ya. Oke, kalau dia berada pada temperatur yang berbeda, saya nggak boleh. Saya harus cari lagi delta G0 untuk reaksi pada temperatur tersebut. Ya. Nah, saya tambahkan sedikit, ini sudah pernah disampaikan secara lisan ya waktu yang lalu, tapi saya coba ulangi lagi supaya penyelesaian soalnya bisa lebih mudah ya dipahaminya. Ya, jadi saya misalkan punya persamaan reaksi yang setimbang antara A, B, C, A dan B menjadi C, D. Masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksi yang stoichiometrik. Nah, sekarang kita lihat rasio konsentrasinya ya. Kalaupun setimbang, kalaupun tidak, itu didefinisikan sebagai koefisien reaksi, itu perbandingan ya. Sama, kok sama sih? Memang secara umum I itu adalah biasanya A, C, A, D dibagi A, B, masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksi yang stoichiometrik. Jadi ini TA-nya ada 3 macam ya. Ada A keaktifan, ada A koefisien reaksi, ada A besar yang nama senyawanya ya. Secara umum gitu. Jadi A. Jadi tapi pengertiannya A itu adalah yang ini keaktifan, yang ini koefisien reaksi yang stoichiometrik ya. Yang stoichiometrik, dan yang ini adalah zatnya. Zatnya bisa itu kalau yang di bawah ini sebetulnya bereaksi, kalau yang di sini berarti hasil reaksi ya. Kalau dan akan dalam konsentrasi seperti ini. Nah, hanya kalau berada pada kesetimbangan, maka rasio ini kemudian menjadi K. Ya, dan ingat bahwa konsentrasinya haruslah konsentrasi yang masing-masing ya, mau reaksi maupun hasil yang berada di dalam keadaan setimbang. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ya, tadi kita tahu bahwa pada keadaan setimbang Q sama dengan K. Artinya ini adalah keadaan setimbang, di mana nilai Q-nya akan sama dengan K. Nah, sekarang kalau ternyata dalam eksperimen yang kita punya, kita ukur masing-masing jumlah atau konsentrasi atau tekanan dari reaksi dan hasil, ternyata Q-nya itu lebih kecil dari K. Artinya apa? Q tadi kan hasil kali hasil dibagi hasil kali reaksi. Ya, dengan pangkat lah sudah, termasuk yang tadi saya sebutkan itu. Sekarang kalau dia lebih kecil, artinya apa? Ininya kebesaran atau ininya kekecilan, sehingga Q-nya lebih kecil kan. Jadi ini berarti lebih sedikit dari yang keadaan setimbang, yang ininya kebanyakan dari keadaan setimbang. Jadi supaya Q-nya bisa mencapai keadaan K, apa yang harus kita lakukan? Ya memperbesar, ya, memperbesar konsentrasi produknya. Itu sebabnya reaksinya bergeser ke arah produk, ya, supaya konsentrasi produknya yang menjadi pembilang jadi lebih tinggi. Ya, jelas itu ya maksudnya. Jadi kalau dia kekecilan, artinya ini kecil, pembilangnya kecil. Supaya jadi lebih besar, ya harus diperbesar. Bagaimana supaya dia bisa lebih besar? Ya dengan cara bergeser ke kanan. Itu artinya kita menjadi produk. Sebaliknya, kalau saya punya keadaan Q-nya kebesaran, ya kebesaran itu dalam arti dibandingkan terhadap K-nya, dia lebih besar nih. Supaya jadi lebih kecil gimana? Ya harus dikecilkan. Bagian pembilangnya dikecilkan, atau ininya yang diperbesar. Jadi dengan demikian
reaksinya akan bergeser ke kiri. Ya, jadi kita kalau saya ulang di dalam sistem ini ada sekian mol. Jadi sekian mol A, sekian mol B, sekian mol C, sekian mol D. Nah, dia itu ada di mana posisinya? Apakah di sini atau tepat pada ketimbang? Ya, jadi Anda tinggal membandingkan aja. Kalau dia seperti ini berarti reaksinya harus bergeser ke kanan. Artinya jumlah reaktannya berkurang, jumlah produk ditambah. Kalau dia ternyata dalam keadaan gini, bagaimana dia supaya bergeser? Ya pastinya produknya akan dikurangi dan reaksinya ditambah. Artinya lihat pergeserannya ke arah sebelah kiri. Gitu ya. Nah, ini mudah ya kalau disebutkan tekanan parsial. Jadi ini udah dikasih tahu bahwa pada kesetimbangan ini, dan ini. Artinya apa? Kalau selesai kita tahu pada kesetimbangan, maka nilai Q-nya yang dalam hal ini itu akan sama dengan nilai KP. Ya, jadi otomatis berapa nilai KP-nya? Kita tinggal lihat. Nah, ini sama ini jadi ini. Sudah setara ya. KP-nya berarti tinggal PCO PR2 dibagi dengan PCO kali PR2. Nah, masukkan aja. Ya, PCO PR2 ingat. Jadi, kalau ada data segini, jangan sampai keliru nyomot ya. Keliru ngambil. Ya, kalau urutannya 1, 2, 3, ya berarti datanya yang ini. 0,086 bagi yang pertama, ini yang 1. Kebetulan ininya 1-1 semua. Kalau sampai ada yang koefisien reaksinya berbeda, ya, maka pasti bisa salah hitung. Nah, kalau KC, Tadi hubungan KP sama dengan KC RT pangkat perbedaan molnya ya berapa? Kalau gitu min 1. Ya selalu harus kanan kurang kiri. Kalau lupa ini, Anda tinggal lihat dari sini aja. Ya, itu sebabnya saya bilang bahwa KP, KC maupun KX itu hanya berlaku kalau kita bicara fasa gas. Ya, N boleh saya ganti dengan ini kan. Jadi P sama dengan T. Ya, itu sebabnya kalau saya katakan ini dalam KP, berarti ini KC, ini KC. Nah, tinggal RT-nya ini pangkat sigma min I. Ya, jadi jangan lupa artinya P sama dengan CRT. Jadi KP dengan KC kali RT pangkat deltanya apa? Koefisien hasil dikurangi. Sekarang kalau tekanan sistem diperbesar, kemana keseimbangan bergeser? Ke COBR2 Kenapa? ke volume ke mol yang lebih kecil. Ya, gitu ya. Ke kanan. Ya, karena ke arah mol yang lebih kecil. Oke. Sekarang lihat ini.
Jadi nah ya, ini belum selesai ya. Soalnya belum kelihatan. Udah dicatat. Misalnya ya. Jadi prediksi arahnya kemana, kemudian tuliskan berapa. Maksudnya tuliskan ya hitung ya. Maksudnya di sana mungkin ya. Perlu koreksi sedikit, ini namanya hitung lah, nanti benar-benar cuma nulis aja ya. Hitung tekanan parsial. Terus nilai KP pada 0 derajat, jelaskan nilai tersebut ditinjau dari asas Lorentz. Nah, berarti kan disebutkan terdapat dua jenis gas dengan tekanan parsial awal, ya, tekanan parsial awal masing-masing. Artinya sekarang Anda cari apa? Kalau ditanya, I-nya. ya cari Q-nya. Q-nya berapa? Q-nya sama dengan apa dulu? PNO2 kuadrat. Ini ya jelas ya, ada duanya. 2 dibagi dengan P dari si, N24. coba hitung. Berapa nilainya? 22,5, Bu. Jadi artinya apa? Q lebih besar daripada KP. Jadi kalau Q lebih besar dari KP, Ke arah produk. Ke arah reaktan. gimana yang lain? Ke kanan atau kiri? Ke kaki? Ya kanan ya kiri. Kiri, Bu. Ya, karena itu tadi Q-nya kebesaran, Q-nya lebih besar, jadi ini ke kiri. Nah, sekarang ditanya berapa sekarang tekanan parsialnya. Jadi saya nggak tulis lagi, jadi di sini saya punya N24 0,1 ya, ATM ya. Di sini 1,5. Ya udah, saya belum tahu, kasih aja X ya. Pakai ice lagi atau hijau lagi. Nah, sekarang pada kesetimbangan yang baru, ini berapa? Ini berapa? Saya tulis di Itu sini. 2X bukan nih, Bu? Ya, betul. Boleh mau X berarti ini setengah X boleh. Kalau mau di sini 2X, nanti yang ditanya apa sih tekanan parsialnya ya. Ya, tekanan parsialnya ya. Mau yang mana? Kalian mau boleh pilih terserah. Nanti kan kita tergantung. Mau X ini 2X, boleh. Yang penting sekarang pada kesetimbangan baru jadi gimana? 1,5 plus 2X kuadrat. No. Itunya dulu. Tekanannya dulu. Nggak pakai kuadrat-kuadratan dulu. Tekanannya dulu. Plus atau min, itu aja. Oh, berarti yang 1,52X itu minus sih, Bu. Kenapa? Karena bergesernya ke kiri. Sorry, kok 0. 1,5 minus 2X. Terserah lah mau yang enak mana. Tapi karena
nanti ya boleh aja apapun. Ya, yang penting Anda nanti konsisten ya. Jadi X-nya tuh yang N2O4 loh, bukan yang di sini. Jadi terserah. Ini 1,5. Oke, berarti yang di sini jadi ini minus, ini plus ya. 0,1 plus X. Masukkan lagi ke sini kan? Ya, masukkan ke sini, ke persamaan ini, jadi berarti saya dapatkan di sini aja ya. KP, karena sekali lagi temperaturnya tetap sama, 100, maka KP sama dengan 1,5 kurang 2X kuadrat dibagi 0,1 plus X. Ya, sama dengan 15,15. Jadi X-nya dapat dihitung. Ingat, nggak berhenti sampai sini loh ya. Selalu ada juga seringkali kalau disuruh ngitung-ngitung gini, udah selesai dapat X selesai. Yang ditanya apa? Apa? Yang ditanya? Tekanan parsial. Jadi kalau ditanya tekanan parsial berarti PNO2 berapa? 1,5 minus 2X. X-nya kan dapat dari sini. Ya, jadi kalau ini seringkali sudah dapat X selesai. Seakan-akan, oh ya kalau matematik X selesai sudah. Nah di sini maknanya karena yang ditanya tekanan parsial. Jadi harus Anda hitung lagi, olah lagi menjadi 1,5 minus X. Sementara tekanan parsial N24 adalah 0,1 plus. Itu ya. Anda selesaikan sendiri. Yang kedua, hitung nilai KP pada suhu 0 derajat Celcius, jelaskan nilai tersebut ditinjau dari asas Celsius. Anda pakai apa ini? Persamaannya. Yuk. Yang kita punya pada berapa derajat? 100. Jadi pakai apa? Seperti tadi. Persamaan iso bar Banatov ya. Balik lagi lon. Anda lihat keseimbangan cuma paling ini aja. Minus delta H0 R per R besar kali seperti 2 seperti 1. Jangan pusing sama tulisan yang ini. Jadi kan KP2, KP1 berarti saya tahu. KP1 sama dengan 15,15 itu pada temperatur berapa? Ada? Betul ya 15,15 ya? Ya betul. Pada? 100 derajat Celcius. Ya, atau? 373. Iya, ya biasakan langsung karena suka keliru takut salah di sini. Yang ditanya adalah KP2 berapa? Ini yang ditanya pada Nah, jelaskan nilai tersebut ditinjau dari asas Chatelier. Itu maksudnya gini. Reaksi ini kan delta H-nya tahu ya. Ini reaksi apa? Endoterm. Ya, reaksinya adalah reaksi endoterm. Karena delta H0 reaksinya ternyata positif. Jadi reaksinya endoterm. Nah, suhunya diapakan nih pada keadaan kedua? Diturunkan. Kalau diturunkan, maka dia bergeser kemana? Ke kiri, Bu. Kenapa?
Ya kan? Jelas. Ya periksa ya nanti ya dari KP-nya ya. Bisa? Kalau endoterm kan gini. Itu kan. Ya, ini dan yang positif dia kan seperti ini. Anda lihat kalau dia perlu sekali tambahan energi. Jadi kalau saya kasih temperaturnya naik, nah dia ke kanan kan ya. Nah saya kasih kebetulan dia perlu gitu. Jadi kalau begini malah kalau diturunkan maka dia ke arah yang ya. Anda periksa KP-nya betul apa enggak? Satu ini ya, nanti kita pokoknya hari Jumat saya masih latihan soal ini plus juga yang di termodinamika ya. Soal yang pakai itu belum saya bahas karena nanti kita akan cek sama-sama, kita akan lanjutkan juga. Nah ini sekarang hari ini masih bahas ini sekarang. Jadi dalam hal ini berarti saya punya masing-masing ingat cek lagi setara tidak, oke setara. Kalau sudah dalam kesetimbangan apa yang Anda bisa cari? Oke. Tapi ini sekali lagi ini mol ya. Ini saya punyanya dalam mol ya. Jadi Anda punya apa nih? Kalau saya cuma punya mol, bisa nggak saya dapatkan KP-nya? Saya perlu beberapa data ya. Jadi berarti apa yang saya bisa hitung? KC. Volumenya tahu? Nggak tahu saya. KX sih, Bu. Jelas ya. Kalau saya punya KC, konsentrasi saya belum tahu volume dari si sistem itu berapa. Jadi saya punya KX ya. Coba hitung berapa KX. Tapi ini saya udah dikasih tahu K-nya ini rasanya datanya KX atau KP ya. Soalnya saya ambil dari ininya KP deh. Gitu. Sorry ya, ininya datanya itu nilainya nilai KP. Sebetulnya kalau dari sini KX-nya bisa Anda hitung juga kan ya. Kalau saya punya mol, saya bisa tahu KX dengan cara apa? Mol H2 dikali mol C2 dibagi mol CO. Bentar. Kalau KX itu apa? Fraksi ya, Ibu. Fraksi Oh kan? iya, fraksinya. X2 dibagi XCO kali X2O. Kita cek dulu deh, ini KP atau KX ya. Saya ambil soalnya, nggak ada tulisannya. Nanti coba Anda cek. Berarti XCO2-nya, XCO2-nya berarti ini jumlah molnya berapa sih? 4 tambah 4 tambah 0,9 tambah 0,9. Jadi totalnya 5,8 ya. Kan 2 kali 4 tambah 9,8. oh iya, tambah 2 kali 0,9, betul. 9,8.
Berarti fraksi molnya berapa nih? Sembilan koma delapan kan? Berarti ini karena sama ya, CO2 dengan H2 sama-sama 0,9 kan? Jadi 0,9 per 9,8 itu berapa? Sembilan dibagi 9,8 berapa? Ya Anda hitung aja ini ya. Jadi ini 4 per 9,8 kuadrat kan? Ya betul gitu ya. Karena masing-masing sama. Ternyata CO sama H2O sama. Hasilnya 0,051 sih, Bu. Ya sama ya. 0,051 ya. Ketika yang ada di sini asumsi aja lah ya, apa namanya. Kalau yang ini berarti KX-nya. Oke. Kemudian yang ditanya apa? Ya, kalau K di sini berarti kita udah buktikan itu KX-nya. Kemudian ditambahkan CO dan H2O masing-masing 1 mol. Jadi artinya saya punya berapa sekarang? Ya, CO dan ditambahkan berarti saya punya jadi 5 kan sekarang, bukan 4 lagi tapi jadi 5 karena ini dari 4 tambah 1, 4 tambah 1. Nah berarti ada keseimbangannya, ganti lagi, bergeser lagi, ada berapa? Ya udah saya tulis lagi ya, tapi ingat di sininya saya punyanya tadi 0,9, jadi ICE-nya berbeda dengan biasanya kan, sebelah sini kan 0, tapi sekarang kita sudah punya ini kesetimbangan, terus ini ditambah, berarti dia akan terganggu kan. Sekarang min atau plus yang ini? Ayo, Plus Ibu. yang mana yang plus? Yang kanan. Ya, artinya yang kiri, ya karena kenapa? Coba dilihat, ditambahkan CO dan H2O-nya masing-masing ditambah. Jadi yang pihak bereaksi yang ditambah otomatis dia akan ke kanan. Itu sebabnya yang ini jadi minus. Ya, yang ini menjadi ya, jadi dari sini saya bisa dapatkan, kalau Anda mau bikin lagi fraksi mol sebetulnya bisa ya. Kan kayak gini tadi, ternyata kan 9,8 sama 9,8 sama-sama bisa dicoret ya. Kenapa bisa demikian? Karena kebetulan jumlahnya ini kuadrat semua ya. Ya, jadi perkaliannya bisa kita coret ininya. Kalau mau sebetulnya yang benar ya, totalnya berarti ini tambah ini tambah ini tambah ini kan? Jelas. Ya, tuh. Ya Ibu. Ya. Ya, 2 kali 5 min X ditambah 2 kali 0,9 plus X. Tapi karena nanti ininya toh sama-sama menyadakan, jadi Anda tinggal X-nya sebetulnya sama dengan 0,9 plus X kuadrat dibagi dengan 5 min X kuadrat. Sama menggunakan 0,051. Ya, dari sini kita bisa mendapatkan berapa besarnya nilai
X-nya. Gitu. Saya ke persamaan kuadrat lagi dapatnya. Jadi memang untuk keseimbangan siap-siap akan banyak juga dalam persamaan kuadrat ya. Tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa nilainya adalah X12-nya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sorry. Ini dulu. Ada pertanyaan? Mungkin untuk kita. Bu, Ya. mau nanya, Bu. Ini kan yang ditanya konsentrasi ya. Volumenya dapat dari mana? Oh, ditanya konsentrasi ya pada keseimbangan yang baru ya. Tulis aja sekian mol per V-nya. Ya, karena yang kita tahu sebetulnya kalau kita kasih tahu KP, KX-nya sama ini saya hanya bisa tahu berapa jumlah molnya kan. Ya, per volume dari sistemnya gitu. Itu aja. Oh, jadi tulis per V aja gitu. Ya, karena kita nggak punya datanya ya. Atau kalau mau diasumsikan satu itu ya seperti Anda bilang jadi dapat KC kalau asumsinya volumenya adalah 1 liter gitu. Per V aja kalau sampai ditanya gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai yang di sini ya. Jadi sebetulnya dengan ini materi dari bab 1, 2, 3 udah saya selesaikan yaitu mengenai gas, termodinamika, dan kesetimbangan kimia. Ya, jadi ingat kesetimbangan kimia sebetulnya tidak banyak ya. Kita belajar bagaimana menentukan apa kaitannya delta G0 sama tetapan kesetimbangannya. Kemudian tetapan kesetimbangan bisa punya KP, KC, dan KX. Ingat hanya berlaku pada keadaan gas. Kemudian punya transisi fasa. Anda bisa dapatkan kalau tekanan uap di satu temperatur saya tahu, maka tekanan uap pada temperatur lain saya bisa tahu. Dengan zaman Clausius, Clapeyron. Ya, kalau cuma transisi fasa saja, padat ke cair, atau padat cair atau padat. Ya, padat cair atau cair padat ya, tergantung jadikan delta hanya kebalikannya itu saya bisa pakai persamaan Clausius. Tapi kalau yang menyangkut transisinya liquid gas atau padat gas dan kebalikannya, maka saya bisa pakai persamaan Clausius Clapeyron. Ya, jadi kemudian ada isobar Van 't Hoff, ada isoterm Van 't Hoff. Dari sana kita bisa menentukan hubungan antara KP dengan temperatur dengan persamaan yang sudah kita lihat tadi, dan sekarang pergeseran keseimbangan dari asas Shapely. Ya, jadi sebetulnya tidak terlalu banyak. Sistem diakhiri sistem kalau serba neka bagaimana hanya kita libatkan atau hanya kita hitung untuk ungkapan tetapan keseimbangannya adalah pada fasa gas. Itu saja ya. Kita masih lanjutkan dengan soal nantinya. Kemudian saya lanjutkan dengan soal-soal termodinamika. Gitu. Cukup, ada ya pertanyaan lain? Kalau tidak, kita selesaikan hari ini ya. Oke, selamat Baik, Bu. siang. Terima Ya, sama-sama. kasih, Bu. Selamat siang, Ya, Ibu. Makasih Bu. selamat siang semuanya.